Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siap menerima pembelajaran dari Pak Guru? Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar kita sebagaimana pada hari-hari sebelumnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Sebelumnya, Pak Guru akan coba cek kehadiran dulu. Siapa hari ini yang masuk sekolah dan siapa yang tidak masuk sekolah. Ya, Pak Guru akan cek kehadiran. Nanti kalau Pak Guru panggil namanya, bilang apa? Hadir. Oh iya, terima kasih. Ya. Rofi Kusada. Hadir, Pak. Abdul Hamid. Hadir, Pak. Hizbullah. Hadir, Pak. Imam Samudra. Hadir, Pak. Tajibul. Hadir, Pak. Ahmad. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Alda. Hadir, Pak. Nuri. Hadir, Pak. Ibu. Ubaidillah. Hadir, Pak. Wilda. Hadir, Pak. Wilda. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Berarti kita hari ini sudah masuk semua ya. Ya. Baik, kalau begitu, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu nantinya kalian dapat menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis cedera ketika melakukan aktivitas olahraga ataupun aktivitas hidup sehari-hari. Kemudian setelah itu kalian bisa menerapkan bagaimana cara penanganan jenis-jenis daripada cedera. Ya, sekarang kita akan coba praktik dulu bagaimana pemanasan sebelum berolahraga. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu ya, letakkan buku dan tambahin di atas meja. Ya, berdiri dulu. Ya. Tangan di bawah semua, tangan di bawah dulu ya. Semua tangan di bawah. Di bawah. Ya. Yang pertama ya. Ya, semua tangan di bawah. Ya. Yang pertama, pemanasan itu kita mulai dari yang statis. Ya, yang statis mulai dari kepala. Ya, coba ikuti Pak Guru. Ya, tangan di kepala, kemudian tarik ke bawah, nunduk. Ya. Sudah semua. Ya, nunduk terus. Iya. Ya, hitungannya 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat ke atas. Angkat ke atas. Ya. Berdiri. Ya. Angkat ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian ke samping kanan. Ke samping kanan. Ya. Ke samping kanan semua. Samping kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri lagi. Samping kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian tangan kanan di depan. Tangan kanan di depan. Tarik ke belakang. Ujung-ujung jari tarik ke belakang. Tarik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, balas ke bawah. Tarik ke depan. Ya.
Tarik, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian balas yang kiri ke depan. Yang kiri ke depan. Ya. Tarik. Tarik ke belakang. Ya. Imam, itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Kemudian ke bawah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang kanan ke depan. Yang kanan ke depan. Ya, tarik. Pakai tangan kiri, tarik. Ya. Tarik pakai tangan kiri. Iya. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ya. Yang kiri lagi. Yang kiri lagi ya. Tarik pakai tangan kanan. Coba. Berdiri, berdiri. Mana tangan kiri? Yang kiri. Iya. Ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu contoh yang tak kasih. Sekarang dinamis. Coba berdiri dulu. Yang dinamis. Coba tangan kiri di depan dada. Di depan dada. Semua. Semua, ya, hitungannya 2 kali 8. Contoh, lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 kali 8. Coba, di atas kepala 1, tangan kanan, di belakang 1. Coba 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan kanan di atas. Tangan kiri di bawah ya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, ya, cermati video, kemudian dilakukan catat bagian-bagian yang dianggap penting dari video ini, ya. Ya, silakan kalian cermati video berikut. Ya, coba perhatikan video tersebut. Nah, cedera. Nah, apa itu cedera? Cedera adalah segala bentuk akibat olahraga yang melampaui batas atau di luar daripada kemampuan tubuh. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko cedera. Nah, yang paling pertama itu kita pemanasan sebelum melakukan kegiatan olahraga. Ya, jenis-jenis cedera. Yang pertama fundamental. Perhatikan. Salah penanggulangan cedera lemah. Nah, sambil catat bagian-bagian penting dalam video itu.
Cedera itu adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu aktivitas atau tekanan fisik. Contohnya seperti Jatuh dari sepeda. ya, bisa jatuh dari sepeda, Jatuh di motor. jatuh dari motor, Jatuh di mobil. jatuh dari mobil, Jatuh di pohon. Jatuh di pohon. jatuh di pohon, bisa. Jatuh di mall. Jatuh Ya. Yang pertama, cedera dalam aktivitas olahraga. Ya. Ketika kita melakukan permainan sepak bola, itu contohnya, ataupun di dalam permainan bola voli. Ya. Misalkan Imam bermain sepak bola, ketika Imam lari mengejar bola, Imam jatuh dan mengalami luka di bagian tangan ataupun bagian kaki. Nah, luka itu namanya cedera. Ya. Terus yang pertama ada cedera memar. Ya. Cedera memar yaitu biasanya terjadi karena benturan atau pukulan pada kulit. Ya, memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehisaman pada kulit. Jadi luka memar itu luka bagian dalam, ya, tidak sampai mengeluarkan darah. Ya, ya, ada yang namanya cedera otot seperti kram atau yang lainnya. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama kita lakukan kompres dengan air es, ya, dengan es yang dingin, ya. Kemudian istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Ya, kita harus istirahat, jangan lanjutkan kegiatan olahraga kita kalau kita mengalami luka memar. Setelah itu kita hindari benturan dari benda-benda keras seperti benturan dari tembok ataupun dari benda-benda keras. Ya. Kemudian jenis cedera ketika melakukan aktivitas olahraga yang berikutnya yaitu pendarahan hidung. Ya. Pernah kalian mengalami pendarahan hidung? Pernah? Tidak pernah. Ya. Jadi pendarahan hidung itu biasanya terjadi ketika kita bermain. Ya. Cara penanggulangan dari cedera hidung, pendarahan hidung yang pertama yaitu kita duduk dalam keadaan tegak dan tunduk. Ya, kita duduk, jangan berdiri, jangan lanjutkan aktivitas olahraga kita. Kita duduk, kemudian kita pijit bagian hidung kita selama lebih kurang 5 menit. Nah, setelah itu kita lepaskan pijitan pada hidung. Kemudian bersihkan darah-darah yang mengalir dari hidung kita. Selanjutnya jika masih berdarah, kita segera periksa ke rumah sakit. Baik anak-anak yang perlu pakarkan. Kemudian yang kedua adalah cedera ketika melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya, contohnya ketika kita di rumah kita teriris pisau, ya, tertusuk paku. Ya, itu adalah jenis-jenis cedera ketika melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari di rumah. Ya. Ya. Yang pertama adalah luka iris. Ya. Luka iris ini terjadi ketika kulit terkena benda tajam seperti pisau, silet, katet, kemudian benda tajam atau yang lainnya. Ya. Jadi di sini karena terkena benda tajam seperti pisau, silet, pecahan kaca atau
Bagaimana cara penanggulangannya? Ya. Yang pertama kita lakukan adalah membersihkan luka dengan air yang bersih. Ya, ketika kita tertidur pisau atau yang lainnya, yang pertama sekali kita lakukan adalah membersihkan luka tersebut dengan air yang bersih. Ya. Setelah itu kita taburkan obat antiseptik, ya, seperti obat merah atau betadine, ya, ya, atau memakai plaster luka, ya, seperti Hansaplast ataupun Osteoplast dan lain-lain. Selanjutnya, jika diperlukan pasang pembalut, ya, supaya mulut luka tidak terbuka, ya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya luka tusuk. Luka tusuk ini terjadi karena tusukan benda yang runcing seperti tertusuk paku, apalagi tertusuk pecahan kaca, apalagi duri, paku, ya, dan lain-lain. Bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu jangan mencabut paku ataupun benda tajam tersebut, ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak terlalu mengeluarkan darah di luka itu, ya. Jadi kalau kita cabut itu paku atau pecahan kaca, nanti darahnya akan mengalir keluar. Nah, untuk menghindari hal itu, maka sebaiknya jangan dulu dicabut, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu kita segera bawa korban ke rumah sakit. Ya. Jangan biarkan begitu saja di tempat kejadian ataupun di rumah, tapi segera kita berobat ke rumah sakit untuk menangani cedera tersebut. Nah, selain luka ini, ada juga luka karena gigitan. Ya, gigitan anjing, gigitan harimau, gigitan singa, babi, kucing, ya, macam-macam. Gigitan binatang buas. Nah, bagaimana cara penanggulangan daripada luka gigitan? Yang pertama, kita tetap tenang, jangan panik, ya. Jangan panik. Ya. Kemudian yang kedua, korban diharapkan untuk beristirahat dan meminimalisir gerakan. Kita dianjurkan untuk istirahat, jangan dulu banyak bergerak, ya. Setelah itu, kita letakkan tempat gigitan lebih rendah dari posisi tubuh lainnya. Ya. Jadi, misalnya tangan kita digigit oleh ular, ya, misalnya ini. Jangan tangan ini diangkat, ya. Nanti racun ularnya akan melebar ke seluruh tubuh. Usahakan jika tangan tergigit oleh ular, usahakan tangan diletakkan yang paling bawah supaya tidak bisa berjalan ke tubuh yang lainnya. Setelah itu kita bersihkan tempat gigitan. Misalnya digigit oleh anjing atau yang lainnya, kita bersihkan tempat gigitan. Kemudian setelah itu kita segera cari pertolongan pertama. Ya, kemudian kita bawakan korban ke rumah sakit.
Ya, kemudian yang berikutnya, luka ketika aktivitas kita sehari-hari. Ya. Berikutnya adalah luka bakar. Ya, siapa yang sebabnya terbakar oleh api? Ya, bagaimana rasanya? Sakit. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh main api. Kita harus hati-hati. Ya, ketika kita masak, ketika kita di rumah tidak boleh kita bermain api karena akan mengalami luka bakar kalau terkena oleh api. Hai anak-anak, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dari pembelajaran tadi yang belum kalian pahami. Ya, silakan bertanya. Siapa yang bertanya? Saya. Ya, silakan Ima. Satu, bagaimana cara terhindar dari cedera? Ya, terima kasih untuk Ima. Jadi apa yang kita lakukan supaya terhindar dari cedera? Ya, ketika kita bermain bola, ketika kita melakukan permainan bola voli, bagaimana cara kita melakukan supaya kita terhindar dari cedera? Yaitu dengan kita melakukan pemanasan. Sebelum kita bermain, jangan langsung masuk ke lapangan langsung main ya, tapi kita usahakan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Tujuannya untuk mencegah dari cedera dan untuk akan membuat tubuh kita tidak kaku ketika melakukan permainan ya. Sudah dipahami? Sudah? Berikutnya siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Pak, apa manfaat dari kompres dengan es pada cedera? Ya, tepuk tangan untuk dia. Ya, manfaat kompres dengan es pada cedera. Ya, manfaatnya yaitu untuk menghindari pembengkakan pada cedera tersebut. Kemudian untuk menghindari rasa nyeri pada cedera itu. Nah, itulah manfaat kita kompres dengan es. Kemudian, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk Anda. Kenapa pendarahan hidung itu bisa terjadi? Pendarahan hidung itu bisa terjadi karena pecahnya pembuluh darah akibat benturan atau terjatuh ya. Pecahnya pembuluh darah akibat benturan yang mengenai hidung kita. Ya, itu penyebab dari pendarahan hidung. Ya, sampai di sini ada lagi yang bertanya? Masih ada? Ya, baik kalau tidak ada. Sekarang Pak Guru akan kasih soal untuk kalian kerjakan. Pak Guru akan adakan penilaian. Karena ini ada 5 soal, Pak Guru akan kasih waktu 5 menit. Ya, setelah itu kalian kumpulkan. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Nah, tulis nama ya. Ya, silakan.
nama ya. Tulis nama, jangan lupa tulis nama, tulis nama. Ya. Sudah selesai, letakkan hasil kerja kalian di atas meja. Pak Guru akan kumpulkan. Ya, letakkan di atas meja. Iya. Letakkan di atas meja. Letakkan di atas meja. Ya, jangan juga, jangan kamu. Iya. Ya, baik. Ya, Pak Guru sudah lihat hasil kerja kalian. Sekarang Pak Guru akan kasih tugas. Ya, perhatikan tugasnya yaitu tolong di rumah kalian lakukan praktik penanganan salah satu cedera, yaitu luka iris. Ya, di rumah lakukan praktik penanganan cedera luka iris dengan bantuan orang tua atau anggota keluarga. Tolong buatkan dalam bentuk video, kalau tidak bisa minimal di foto ya. Kemudian kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Pak Guru akan adakan penilaian. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Ada? Ya, kalau tidak ada, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita bisa mengenal jenis-jenis cedera dalam permainan, dalam aktivitas olahraga ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita bisa menangani atau penanggulangan daripada cedera. Ya, kita bisa menanganinya. Ya. Selanjutnya, pertemuan kita pada minggu depan yaitu materi senam lantai. Ya, pertemuan kita minggu depan adalah materi senam lantai. Nah, sebelum Pak Guru tutup, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Pada hari ini kalian masih bisa hadir di sekolah untuk menerima pelajaran dari Bapak Guru. Ya, jadi kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Ya, atur pola makan yang sehat supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya. Terima kasih. Demikian dari Pak Guru. Wassalamualaikum.